Halo semuanya, kali ini saya mau panen tanaman-tanaman kami, sekaligus juga memperkenalkan kepada semuanya apa yang kami tanam di halaman kami. So, mari kita cek. Ya, yang pertama adalah nangka. Kalau kamu adalah subscriber lama saya, pasti udah tahu dong, saya pernah upload tips supaya pohon yang kita tanam itu tidak tumbuh tinggi tapi cepat berbuah. Nah, ini dia yang ujungnya sudah dihilangkan, jadi dia melebar ke samping. Dan juga ini buahnya banyak, mulai dari bawah. Ini tanaman ini berbuah sangat bagus, nangka ini, dan sudah beberapa kali kami panen ya. Ini juga sudah ada beberapa buahnya, ada juga buah yang baru. Yang kedua tanaman kami adalah pisang. Ini sedang berbuah dan kami punya banyak tanaman pisang. Untungnya adalah kalau di tanaman pisang ini akan senantiasa berbuah. Jadi ini akan bertunas yang baru, kemudian ini juga berbuah tanpa dirawat. Jadi untuk semuanya, kalau ada halaman belakang atau halaman samping yang masih belum ada tanaman, saran saya tanam saja pisang, karena ini sangat gampang untuk ditumbuhkan. Kami punya dua jenis pisang, ini yang pertama dan yang kedua. Dan yang kedua adalah pisang jenis ini. Kalau jenis ini itu lebih cepat tumbuhnya dan juga lebih cepat berbuahnya, karena buahnya juga lebih kecil daripada yang tadi yang pertama. So, itulah tanaman yang kedua yang kami tanam di halaman kami. So, yang ketiga adalah mangga. Ini walaupun kecil kelihatannya, tapi ini sudah berbuah sebanyak 2 kali, dan buahnya itu sangat manis, bijinya juga sangat kecil, dan mangga sangat cocok untuk kita kembangkan di halaman kita karena tanamannya tidak terlalu besar tapi sudah berbuah. Itu dia. Yang keempat adalah lemon. Saya punya satu di sini lemon, dan ini juga sudah berbuah lebih dari 2 kali, dan nanti akan saya tunjukkan ketika ada buahnya ya. Itu dia yang keempat. Kita lanjut ke yang kelima. Oke, dah. Yang kelima adalah jambu biji. Ini adalah jambu merah. Ini sekarang posisinya sedang berbuah dan juga buahnya masih kecil-kecil, jadi itu sudah dibungkus supaya tidak ada yang busuk. Kamu bisa lihat betapa rimbunnya buah jambu ini. Buahnya sangat banyak. Tips yang kami buat supaya tidak terlalu tinggi, kan kalau terlalu tinggi dia pasti susah diraih nanti buahnya. Jadi menghindari terlalu tinggi, itu dibuat rantingnya ataupun ujung-ujungnya kami tarik ke bawah, jadi dia jadi melebar. Itu dia tips. Nah, ini contohnya sudah mulai besar tapi memang belum bisa dipanen. Harus sabar untuk masa panennya nanti. Yang keenam adalah kami punya tanaman jeruk, dan ini sedang berbuah tapi buahnya hanya 2, tapi ini sudah pernah berbuah juga, dan ini ditanam kira-kira 4 tahun yang lalu dan tidak terasa sekarang sudah berbuah. Selain kita manfaatkan buahnya, buahnya yang dimanfaatkan, ini juga daunnya juga bisa kita manfaatkan untuk memasak. Karena kata-kata. Yang selanjutnya, kami juga punya pohon sirsak di kebun kami. Kalau ini sudah lama ya ditanam dan juga sudah berkali-kali panen ya, sudah sangat puas lah makan buah sirsak. Dan ini lagi berbuah, itu buahnya. Walaupun karena matahari tidak nampak, tapi buahnya cukup besar. Dan ada beberapa buahnya, tapi karena daunnya sudah rimbun jadi tidak terlalu nampak dari bawah. Selanjutnya, teman-teman sudah pasti tahu dong, saya punya nanas, dan ini sudah semakin banyak nanasnya, sudah banyak yang berbuah. Bahkan ya, kali ini saya mau panen dulu nanasnya.
kita panen. Ya, walaupun kadang tidak terlalu besar ya, tapi rasa panen itu atau rasa syukur karena panen itu sangat luar biasa teman-teman. Dan saya paling suka itu saat panen. Ya, oke. Ini akan saya biarkan di tanah supaya dia bisa bertumbuh lagi. Caranya beberapa ini daun mahkotanya kita cabut supaya, nah lihat, seperti dari sini inilah adalah bakal calon akar-akarnya nanti. Jadi saya akan menanamnya di sembarang tempat, dan sebenarnya bukan menanam sih, tapi meletakkannya di tanah supaya nanti bisa tumbuh lagi. Oke. Saya punya yang kedua, ini lebih kecil tapi tidak apa-apa, yang penting panen dulu guys. Selanjutnya adalah kita punya pohon kuini. Dan lihat dong, buahnya hampir bisa saya raih walaupun saya pendek. Dan buahnya lumayan lebat dong teman-teman. Dan ini tanpa disuruh pun berbuah biasanya. Tanpa dipupuk pun berbuah. Itulah enaknya memang menanam pohon, karena dia pada masanya akan berbuah. Selanjutnya kita juga punya pohon sawo, dan ini sudah pernah saya panen dan juga saya videokan kemarin. Ini musim akan berbunga ya, masih akan berbuah. Jadi untuk sementara memang tidak ada yang bisa dipetik ataupun dipanen. Tapi saya sangat bersyukur punya sawo ini karena ini juga sering berbuah dan juga buahnya manis. Selanjutnya kita punya pohon alpukat. Kalau teman-teman mengikuti stroberi saya, ini adalah alpukat yang tumbuh di kebun stroberi saya. Dan kalau dulu pas awal-awal saya membuat stroberi itu masih kecil banget, tapi sekarang hitungan sudah kira-kira 3 tahun ini sudah berbuah dan juga buahnya rame dong. Hanya belum terlalu besar jadi tidak terlalu nampak di dalam video, tapi di realnya ataupun kalau dilihat di kebun saya, wah sangat semangat melihat buahnya karena rame. Selanjutnya saya mau panen cincung. Di video saya sebelumnya juga sudah ada yang saya panen ini. Dan ini salah satu tanaman favorit keluarga kami karena sangat sering digunakan untuk memasak arsik ikan mujahid. Oke, ya. Selanjutnya pohon ataupun tanaman yang ada di kebun kami adalah cabai rawit. Dan sudah berkali-kali saya katakan bahwa ini adalah salah satu tanaman favorit saya. Karena apa? Sangat gampang untuk mengembangkannya, dan juga ini berbuahnya juga akan sangat sering, dan kalau bisa dipanen itu hampir tiap minggu sebenarnya bisa dipanen ya. Jadi kalau mau sering-sering panen, tanam cabai rawit.
Selanjutnya tanaman kami, dan ini sudah bertahun-tahun. Lihat dong panjangnya. Panjang banget, dan ini masih berbuah, dan ini adalah pepaya kesayangan kami. Boleh kubuat tuh? Tahu. Nah, Kita mau panen dulu. dia tak rubah guys. Wow. Saya kurang. Sudah. Oh my god. Tunggu udah panen. Ketakutan. Belum bisa. Dan saya takut. Gak usah. Gak bisa. Biarkan saja lah air masuk situ. Dikit, Holi. Nih, di sini. Ya udahlah. Oke. Saya kurang tinggi guys. Jadi inilah tadi hasil panen kami. Ada nanas yang sungguh mini. Ada juga bunga kincung. Ini untuk arsik ikan mujair. Dan ada cabai rawit. Dan tadi buah pepaya yang gagal walaupun sudah masak, tak apalah. So itulah dia teman-teman hasil panen untuk kali ini. Dan juga ada hasil panen yang sebelum-sebelumnya di bulan April dan bulan Mei. So mari terus semangat untuk bertanam. Dan rekomendasi saya untuk ditanam di halaman ataupun di mana space yang ada di tempat kita adalah tanaman pepaya dan juga pisang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.